Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semua yang menonton podcast kali ini. Kembali lagi bersama kami di podcast Media Semansaci. Bersama saya, Cynthia Dinova Hirunisa. Dan bersama saya, Jainal Surya Saputra. Dan saya Taufik dari Eskul Media Sinematografi SMA Negeri 1 Cimalaka. Gimana nih kabarnya dari teman-teman semua? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Iya, itu penting ya. Itu penting. Di podcast kali ini kami akan mengambil tema pergaulan bebas dengan judul Kalian Bisa Bergaul Dengan Sehat. Sebelumnya kalian pasti tahu nih apa arti dari pergaulan bebas. Nah, jadi pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama yang berlaku. Nah, selain perkembangan teknologi, ternyata yang berkembang juga adalah perilaku atau tingkah laku masyarakat di Indonesia ini, terutama di kalangan remaja yang semakin menyimpang ya. Ya betul sekali, dan perkembangan itu tidak hanya bernilai positif, namun juga bernilai negatif. Terutama bagi remaja bisa masuk terperosok ke dalam pergaulan bebas yang negatif. Jadi pergaulan bebas ini memang bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Betul sekali ya, sangat miris sekali kalau melihat pergaulan bebas yang terjadi sekarang. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, apakah di antara kalian berdua ada yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan melakukan pergaulan bebas tersebut? Dimulai dari siapa dulu nih? Mau dari Aib dulu? Boleh deh. Dari saya mungkin hanya pernah mendengar sebatas berita dari media-media sosial gitu. Seperti misalkan di anak zaman sekarang itu sering melakukan misalkan mulai merokok, bahkan hingga terjerumus ke dalam kasus narkoba. Iya. Dari Kang Jaina mungkin? Kurang lebih sama seperti Taufik ya. Saya cuma masih mendengar. Kalau melihat secara langsung itu alhamdulillah belum. Dan saya juga alhamdulillah tidak melakukan hal tersebut meskipun sering diajak gitu ya, tapi alhamdulillah iman saya masih kuat ya. Alhamdulillah. Nah, seiring perkembangan zaman, banyak kalangan muda yang menganggap bahwa melakukan hubungan seks dengan status sebagai sepasang kekasih adalah hal yang wajar, atau justru tidak jarang yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai wujud dari kasih sayang mereka. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Itu juga kayaknya mah dari pergaulan atau lingkungan sendiri. Karena banyak dari mereka yang melakukan hal tersebut, jadi menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Ya tentu pergaulan bebas itu gak baik ya. Apalagi bagi kita sendiri maupun orang lain yang terkena mungkin imbasnya. Melakukan pergaulan bebas itu bisa merusak masa depan tentunya ya. Dan apalagi kalau kalian masih di jenjang SD, SMP, bahkan kita sekarang di SMA, kita harus bisa menjaga diri sebaik-baiknya untuk merangkai masa depan kita yang lebih baik. Apalagi kalau misal ada kasus hamil atau menghamili ya, tentunya kalian akan dikeluarkan dari sekolah kalian karena itu bisa merusak diri kalian sendiri maupun lingkungan kalian sendiri. Kalian bayangin aja deh kalau misalkan yang kuliah saja nyari kerja itu cukup sulit. Ya, sulit. Apalagi kalau misal di lingkungan kalian ada orang yang terkena kasus seperti itu, akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Betul. Apalagi misalkan kalau kita putus sekolah, belum biaya buat keluarganya, belum biaya buat anak dan lain semuanya. Nah, ada sedikit cerita lagi nih kan. Gimana tuh? Nah, waktu lulus SMP, ada salah satu teman saya yang tidak melanjutkan sekolah, tapi dia lebih memilih untuk nyari kerja sendiri seperti merantau. Oh ya. Nah, waktu itu saya ke rumahnya, ketemu orang tuanya tuh, dan katanya tuh dia tuh kayak nyerah. Itu baru sebulan, bayangin. Itu baru sebulan. Nah, bayangin orang tua kalian tuh udah bertahun-tahun ya. Miris Miris sekali ya. Saya pun punya
Bahkan saya punya teman yang dia tuh kembar. Nah, kembar. Nah, salah satunya tuh tidak melanjutkan sekolah. Tapi yang satunya tetap lanjut sekolah. Yang satunya memilih buat kerja ke Jakarta, merantau gitu. Itu sangat amat disayangkan. Mungkin harapan dari Teh Cynthia untuk bagi teman-teman di luar sana, gimana resikonya gitu? Ya, jadi saya harap kalian sadar akan resiko tersebut. Dengan kalian melakukan, walaupun cuma sekali, tapi itu sangat berbahaya bagi kalian ke depannya. So, mari kita bergaul dengan sehat. Masih banyak kok cara bergaul yang sehat tentunya dan yang menyenangkan untuk dilakukan. Betul sekali. Apalagi mengingat kalau kalau sekali saja kita terjerumus dalam pergaulan bebas atau seks bebas ini, itu akan mohon maaf, itu akan tagihan ya mungkin ya. Betul. Meskipun saya tidak pernah, tapi saya juga bisa membayangkan akan dampak tersebut untuk jangka panjang. Sangat fatal sekali sih. Tentunya dari hal itu peran orang tua lah yang sangat penting. Iya, betul. Peran orang tua. Dalam mencegah anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya sekitar. Terus kalian tahu gak sih penyebab anak remaja itu dapat terjun ke dalam pergaulan bebas? Nah, mungkin salah satunya itu yang pertama tadi faktor orang tua. Nah, mungkin yang juga dapat terjerumus dari pergaulan bebas itu adalah kurangnya pembelajaran dari sekolah. Nah, fungsinya ekstrakurikuler mungkin yaitu. Jadi kita terus bisa memanage waktu, bagaimana mengisi waktu luang kita supaya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler maupun belajar dengan giat tentunya. Tentunya gimana nih tips dari Teh Cynthia bagi untuk mencegah? Nah, jadi ada beberapa tips yang dapat kalian terapkan untuk mencegah agar kita tidak terjun ke dalam lingkup pergaulan bebas. Di antaranya yang pertama dan yang paling utama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti ya. Yang kedua ada selektif dalam memilih teman. Jadi bukan yang memilih-milih teman gitu ya, tapi bukan circle-circle, tapi ya kita tuh harus bisa memilih teman yang bisa membawa kita ke dalam hal positif. Betul sekali. Tentunya kalau kita mau teman yang positif, kita juga sendiri harus positif. Iya. Jangan kalian teman mau positif, kaliannya sendiri negatif. Gak boleh itu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga ada melakukan kegiatan positif seperti yang tadi disebutkan oleh Kang Taufik. Bisa melakukan dengan mengisi dengan ekstrakurikuler atau belajar gitu, les ya. Itu kalau kalian jenuh bisa berolahraga. Berolahraga, ya betul sekali. Nah, yang keempat bisa dengan melakukan kegiatan maupun organisasi di kampus kayak ikut OSIS, MPK, atau kalau kalian yang sudah lanjut ke perguruan tinggi bisa ikut BEM, himpunan kayak gitu. Yang selanjutnya ada memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif. Nah, sekarang itu banyak sekali ya anak-anak kecil yang mengakses media sosial dengan hal-hal yang negatif, itu sangat disayangkan sekali tentunya. Nah, selalu ingat tujuan kita untuk menempuh pendidikan dan ingat bagaimana perjuangan orang tua kita yang sudah membiayai pendidikan kita sehingga jangan sampai mengecewakan orang tua kita dulu. Betul sekali. Jangan membuat orang tua kalian malu dengan tingkah laku kalian yang seperti itu ya guys ya. Buatlah bangga ya. Buatlah bangga mereka. Oke teman-teman semua, mungkin sepertinya podcast kali ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata karena itu wajar sekali ya. Karena kita sebagai manusia pasti ada kesalahannya. Mungkin dicukupkan sekian, kalau ada kesalahan mungkin bisa dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang terbaik. Mungkin cukup sekian ya. Dan jangan lupa juga bagi kalian terus tonton, ikuti dan dengarkan podcast Media Semansaci lainnya.
Terima kasih, kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.